warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aji Margi Lestari dari kelas 3B dengan NIM 2453396. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama di main PY. Di main PY di bagian atas ini ada Farm Inventory PKG Service Import. Ini bertujuan untuk mengimpor seluruh fungsi yang ada di file service PY dengan tujuan agar fungsi-fungsi seperti tambah produk, tampilkan stok, update, hapus, dan transaksi penjualan dapat langsung digunakan di file utama. Selanjutnya terdapat fungsi menu. Ini berfungsi untuk menampilkan menu utama sistem inventory toko sembako. Menu ini menampilkan beberapa pilihan antara lain tambah barang, tampilkan stok, update barang, hapus barang, jual barang, dan keluar. Terus selanjutnya di bawahnya ada fungsi mine. Pada fungsi ini, data barang yang sebelumnya tersimpan di file text akan dibaca menggunakan fungsi load data dan dimasukkan ke dalam sebuah list yang bernama daftar produk. Terus di bawahnya ini ada perulangan. Program ini menggunakan perulangan while true sehingga menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu keluar. Setiap kali perulangan berjalan, fungsi menu akan dipanggil untuk menampilkan pilihan menu. Dan di dalam sini juga ada try except. Jadi saat pengguna memilih menu, input akan diproses di dalam try except ini. Jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap berjalan tanpa henti. Terus jika pengguna memilih menu 1 yang di sini tadi tambah barang, jadi program akan memanggil fungsi tambah barang. Maksudnya tambah produk untuk menambahkan data barang baru ke dalam inventory dan menyimpannya ke file text. Dan jika pengguna memilih tampilkan stok, maka program akan memanggil tampilkan produk untuk menampilkan seluruh data stok barang yang tersedia. Jika pengguna memilih update barang, maka program akan memanggil update produk. Jika pengguna memilih hapus barang, nanti program akan memanggil hapus produk. Dan jika pengguna memilih menu jual barang, maka program akan memanggil jual produk. Dan jika pengguna memilih menu keluar, program akan menampilkan pesan terima kasih dan menghentikan perulangan sehingga program berhenti. Dan di bawah ini ada bagian if name sama dengan mind. Ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsi mind dijalankan sampai file ini dieksekusi sebagai program utama. Saya akan menjelaskan tentang service PY. Pada file ini, bagian pertama program mengimpor kelas sembako dan custom exception stok habis error dari file model PY. Kelas sembako digunakan untuk membuat objek produk, sedangkan stok habis error digunakan untuk menangani kesalahan khusus saat stok barang tidak mencukupi. Selanjutnya, variabel file data ini digunakan untuk menyimpan lokasi file text stok txt. File inilah yang berfungsi sebagai media penyimpanan data inventory secara permanen. Selanjutnya ada fungsi baca file. Ini merupakan generator yang digunakan untuk membaca isi file text secara bertahap menggunakan yield. Setiap baris file
setiap baris file dibaca satu persatu sehingga lebih efisien. Jika tidak ditemukan, program akan langsung berhenti membaca tanpa menyebabkan error. Selanjutnya adalah fungsi load data. Ini berfungsi untuk membaca data dari file teks, memisahkan data berdasarkan tanda pemisah, lalu mengubah setiap data menjadi objek sembako. Seluruh objek tersebut disimpan ke dalam sebuah list bernama daftar. Selanjutnya adalah fungsi simpan data. Ini digunakan untuk menyimpan data inventory ke dalam file teks. Fungsi ini akan menulis ulang seluruh data yang ada di dalam list ke file stok.txt setiap kali terjadi perubahan data. Selanjutnya adalah fungsi tambah produk. Ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam inventory. Program nanti akan meminta input nama, harga, dan stok barang. Input harga dan stok divalidasi menggunakan try except untuk mencegah kesalahan input. Setelah data berhasil ditambahkan, data langsung disimpan ke dalam file text. Selanjutnya adalah fungsi tampilkan produk. Di sini digunakan untuk menampilkan seluruh data stok barang yang ada. Jadi data ditampilkan dengan memanggil metode info dari objek sembako. Selanjutnya adalah fungsi update produk. Ini digunakan untuk memperbarui harga dan stok barang berdasarkan nama barang. Program nanti akan mencari barang di dalam list, lalu memperbarui datanya dan menyimpan perubahan ke dalam file text. Jika nanti input tidak valid atau barang tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan. Terus selanjutnya ada fungsi hapus produk. Ini digunakan untuk menghapus data barang dari inventory. Jika barang tidak ditemukan, data akan dihapus dari list dan perubahan akan disimpan ke dalam file text. Terus selanjutnya ada fungsi jual produk. Di sini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. Program akan meminta nama barang dan jumlah barang yang dijual. Jika nanti jumlah yang diminta melebihi stok, program akan memunculkan custom exception stok habis error. Error tersebut akan ditangani agar program tetap berjalan dan menampilkan pesan yang sesuai. Secara keseluruhan, file service PY ini berfungsi sebagai pusat logika program yang menangani seluruh proses CRUD, transaksi penjualan, penyimpanan, serta penanganan error. Saya akan menjelaskan model PY. Pada file ini, program terlebih dahulu mengimpor modul ABC dan abstract method dari library ABC. Modul ini digunakan untuk menerapkan konsep abstraction pada program. Selain itu, modul datetime juga diimpor untuk mencatat waktu saat data produk dibuat. Selanjutnya di sini ada kelas stok habis error yang merupakan custom exception. Kelas ini digunakan untuk menangani kesalahan khusus ketika stok barang tidak mencukupi saat proses penjualan. Dengan custom exception ini, penanganan error menjadi lebih spesifik dan terstruktur. Selanjutnya adalah kelas produk, merupakan abstrak kelas yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua jenis produk. Kelas ini memiliki atribut nama, harga, stok, waktu. Atribut waktu di sini diisi secara otomatis menggunakan datetime untuk mencatat waktu input data produk. Selanjutnya ada kelas sembako yang merupakan kelas turunan dari produk. Kelas ini mewarisi seluruh atribut dari kelas produk dan mengimplementasikan metode info sesuai kebutuhan. Pada metode info di kelas sembako, informasi produk ditampilkan dalam format yang rapi menggunakan manipulasi string nama,
Barang ditampilkan dengan huruf kapital di awal, harga, stok, dan waktu input ditampilkan agar mudah dibaca. Selanjutnya ini ada stok TXT. Pada bagian ini program mengguna file teks bernama stok TXT sebagai media penyimpanan data inventory. File ini berada di dalam folder data dan berfungsi untuk menyimpan seluruh data barang secara permanen. Di setiap baris file ini merepresentasikan satu data barang. Data disimpan dengan format yang dipisah oleh tanda garis vertikal atau simbol seperti ini. Sebagai contoh, pada baris pertama ini terdapat gula 14.002 2026 bulan 1 tanggal 21 pada pukul 17.43.27. Artinya nama barang adalah gula dengan harga 14.000 dengan stok 2 dan waktu input data pada tanggal 21 Januari 2026 pukul 17.43. Dan di bawahnya juga sama. Ini berarti nama produk adalah beras dengan harga 12.000 dengan stok 13 dengan waktu input di tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 17.45. Data file ini akan dibaca oleh program menggunakan fungsi load data dan diubah menjadi objek sembako. Setiap kali terjadi penambahan atau pengubahan atau penghapusan atau transaksi penjualan, file stok TXT akan diperbarui secara otomatis melalui fungsi simpan data. Selanjutnya saya akan mencoba merunning program saya. Di sini ada menu utama, yaitu ada tambah barang, tampilkan stok, update barang, hapus barang, jual barang, dan keluar. Kita akan mencoba menu pertama, yaitu menambahkan barang. Dengan stok 12, setelah berhasil menambahkan barang, nanti akan ada notifikasi produk berhasil ditambahkan. Dan jika saat kita menginputkan salah atau error, nanti juga akan ada notifikasi atau pemberitahuan seperti ini, input harus angka, dan kembali ke menu utama. Selanjutnya saya ingin menampilkan stok. Kita memilih menu 2, yaitu seperti ini. Tadi saya menambahkan minyak dengan harga 12.000 dengan stok 12. Di sini akan ditulis minyak dengan harga 12.000 dengan stok 12. Saya mengisinya di tanggal 22 di jam 19.39. Selanjutnya saya ingin mengupdate barang dengan memilih menu 3, terus saya ingin mengupdate beras. Saya coba minyak. Saya ingin mengubah harganya menjadi 15.000. Oke, dengan stok 12. Setelah kita mengupdate barang, nanti akan ada pemberitahuan data berhasil diupdate. Terus ketika saya ingin menghapus barang, saya memilih nomor 4, terus memilih barang yang akan saya hapus. Saya ingin menghapus minyak, dan nanti akan ada pemberitahuan barang berhasil dihapus. Kita cek di stok apakah sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Yang tadi minyak ada karena saya hapus, jadi di stok tinggal hanya gula dan beras. Sekarang saya ingin menjual barang. Saya pilih gula. Saya ingin menjual 2. Ya. Setelah menjual barang, transaksi akan ada pemberitahuan seperti transaksi berhasil seperti ini. Terus jika saya ingin menjual barang, tapi saya ingin menjual gula, kan gula tadi kan sudah habis, harusnya error di sini. Ya, stok tidak mencukupi. Dan kembali ke menu utama lagi. Terus saya ingin benar. Di sini ada pemberitahuan stok tidak mencukupi. Ternyata di daftar stok juga tidak benar, memang tidak mencukupi. Jadi seperti itu. Setelah itu saya ingin keluar dari program saya. Ada ucapan terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi program akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.